Kenapa tidak berani? Suara ini bergema di atas lapangan Changyun. Keluarga Wu, keluarga Zhao serta remaja lainnya tertawa getir, bahkan Yun Ye sudah meninggal. Mereka mana berani? Wus! Pada saat yang sama, para remaja menuruni gelanggang Changyun. Dik, bagus sekali! Ye Wan, Ye Tong, Ye Yon dan junior keluarga Ye lainnya tersenyum. Sekarang hanya ada anggota keluarga Ye yang tersisa di gelanggang Changyun, yang berarti 10 besar pertarungan Changyun langsung dikuasai semua oleh keluarga Ye. Bahkan keluarga Yun tidak pernah memiliki kemuliaan seperti ini. Shoo! Setelah itu, Ye Wan, Ye Tong dan yang lainnya juga turun dari gelanggang Changyun. Yan adalah satu-satunya yang tersisa di gelanggang kompetisi. Mata semua orang juga terfokus padanya. Karena saat ini, Yan dapat digambarkan sebagai orang yang paling cemerlang. Ye Long, Ye Hu dan yang lainnya sangat gembira, karena sesungguhnya bakat Yan juga mengejutkan mereka. Apalagi, keluarga Ye berhasil dipertahankan. Ye Yan! Sebaliknya, wajah nenek Wa sangat muram, begitu juga Qi Dao dan Feng Ling. Pertarungan Changyun ini menyebabkan kerugian besar bagi mereka. Hampir semua generasi muda mereka mati, kerugian ini terlalu besar. Adapun Chang Shang, dia sedikit mengernyit, merasa sangat tidak senang. Namun, dia masih berkata, Ye Yan memenangkan juara pertama dalam pertarungan Changyun. Namamu akan tercatat di prasasti suci Changyun. Setelah kalimat itu terdengar, keluarga Ye bersorak. Pada saat ini, Chang Song, pengurus kediaman wali kota, terduduk lemas di tanah. 100 kali lipat. Ye Yan sialan. Dia membuat taruhan seperti itu karena dia tahu kekuatannya sendiri. Chang Song berkata, Glek. Pada saat yang sama, banyak orang tercengang. Sebelumnya, taruhan Ye Yan menjadi bahan tertawaan di kota Changyun, tetapi sekarang tampaknya bukan Ye Yan yang bodoh, tetapi mereka semua. Anak itu sudah menipu semua orang. Pria tua di samping Liu Qianqian bergumam. Sayangnya, interaksi pertama kita dengannya terasa kurang bersahabat. Jika orang berbakat seperti dia tumbuh, sepertinya akan bertambah 1 orang suci lagi di kerajaan Wanyan, kan? Kata Liu Qianqian. Orang suci, tingkat kesulitan seperti apa itu? Kerajaan Wanyan tidak pernah kekurangan genius, tapi butuh ratusan tahun untuk munculnya 1 orang suci, kan? Terlebih lagi, dengan latar belakang keluarganya, sepertinya akan sulit untuk tumbuh. Apa keluarga Ye masih bisa berjaya dengan adanya keluarga Yun di posisi atas? Pria tua itu menggelengkan kepalanya. Di era ketika kekuatan adalah yang paling penting, bagaimana mungkin keluarga Yun akan membiarkan keluarga Ye jaya? Saat orang-orang berdiskusi, Ye Yan berjalan ke depan prasasti suci Changyun. Ayah! Ye Yan bergumam sembari menatap nama-nama di prasasti suci. Dalam pertempuran hari ini, Ye Yan tidak mempermalukan Ye Xiaotian. Dia melirik nama Yun Fexu. Hei, hei! Adegan demi adegan hari itu berputar ulang di benak Ye Yan. Kedua wanita keluarga Yun itu membanggakan orang suci setinggi langit dan meremehkan orang biasa serendah anjing. Yun Fexu dan Yun Feiyu bahkan mengejek kalau Ye Yan tidak berada di dunia yang sama dengan mereka. Bahkan Yun Fexu mengatakan bahwa merupakan penghinaan baginya karena nama Yun Fexu dan nama Ye Xiaotian sama-sama tercatat di prasasti suci Changyun. Memang sangat memalukan. Bagaimana bisa nama ayah tertera di prasasti suci Changyun bersama dengan wanita seperti itu? Wus. Pada saat ini, tekad Ye Yan sudah bulat, kemudian dia bergerak menuju nama Yun Fexu. Ye Yan, kamu berani? Nenek Wa sangat marah. Aku hidup tegak di dunia ini, kenapa tidak berani? Karena sudah kalah, keluarga Yun harus menerima konsekuensinya. Apa keluarga Yun tidak sanggup menerima kekalahan? Ye Yan berteriak. Mendengar ini, ekspresi nenek Wa sangat dingin. Namun, dia tidak berdaya. Ini adalah aturan pertarungan Changyun. Bruk. Akan tetapi, pada saat ini, tulisan Yun Fexu ini memancarkan energi.
Hmm? Ini mengejutkan banyak orang. Saat meninggalkan nama di prasasti itu, akan menghasilkan energi. Itu adalah energi Yunfeksu saat itu. Beberapa orang tua menghela napas. Kalau begitu, mungkinnya yang tidak bisa melawan energi ini, bukankah artinya nama Nona tidak bisa dihapus? Gumam Nenek Wa, kegembiraan pun tersirat lagi di matanya. Cepat hancurkan! Teriak Yeyan. Energi apa? Aku, Yeyan, akan menghapus namamu hari ini. Tidak ada energi yang bisa menghentikanku. Bersamaan dengan teriakan ini, aura Yeyan membludak, kemudian berubah menjadi kekuatan bergelombang yang langsung menghantam energi itu. Bam! Dengan bunyi tubrukan, energi Yunfeksu tiba-tiba runtuh. Kemudian, di bawah pandangan semua orang, Yeyan mencoret nama Yunfeksu dan mengukir kata Yeyan. Kemudian sebuah liontin giok muncul di prasasti suci Changyun. Liontin giok ini adalah plakat Changyun. Siapapun yang meninggalkan nama di prasasti ini akan mendapatkannya. Dengan memegang plakat giok ini, berarti semakin besar bahaya yang dihadapi di kota Changyun, prasasti suci Changyun akan berubah menjadi kekuatan untuk menyelesaikannya, seperti medali emas penyelamat. Untuk sesaat, banyak orang yang merasa iri. Di prasasti suci Changyun ini tercatat 2 nama keluarga Ye, yang membuat praktisi di seluruh kota Changyun kagum. Betapa mulianya ini! Benar-benar mulia! Beberapa tetua menghela napas. Keluarga Ye! Nenek Wa menggertakkan giginya, langsung menatap Changshan. Changshan juga mengangguk dan berkata, aturan pertarungan Changyun, upacara suci Changyun akan diadakan setengah bulan setelah memenangkan pertarungan Changyun. Upacara suci Changyun kali ini akan diadakan di panggung bulan. Orang yang memenangkan kejuaraan bisa menerima tantangan remaja kota Changyun. Begitu selesai diucapkan, semua orang gempar. Mereka tidak asing dengan upacara suci Changyun, karena upacara ini pernah diadakan ketika Yunfeksu memenangkan kejuaraan. Peraturan ini telah berlangsung selama ratusan tahun, tetapi upacara suci selalu diadakan di gelanggang Changyun di lapangan Changyun. Kali ini, mengapa pindah ke panggung bulan? Selain itu, memang ada aturan bahwa pemenang dapat ditantang, tetapi tidak pernah diungkit selama ratusan tahun ini. Dengan pertarungan di gelanggang Changyun sebenarnya sudah membuktikan kemampuan Yeyan, jadi siapa yang akan menantangnya lagi? Namun, hari ini Changshan malah mengungkit tentang aturan ini. Ada apa ini? Yeyan, kamu dan keluarga Ye wajib hadir. Seusai mengatakannya, Changshan lalu beranjak pergi. Orang dari kediaman wali kota mengikutinya, tetapi salah satu dari mereka berhenti. Yeyan, setengah bulan lagi, aku akan menunggumu. Suara pemuda ini dingin, niat provokatifnya tidak disembunyikan. Melihat adegan ini, semua orang terkejut. Changyang dari kediaman wali kota? Apa? Dia Changyang? Keponakan Changshan? Orang yang diterima sebagai magang pewaris oleh Master Jiwa Zuanchen itu? Di tribuna terdengar kegemparan. Changyang bisa dikatakan terkenal di kota Changyun, bahkan membuat kota Changyun bangga. Karena memiliki bakat sebagai Master Jiwa, dia diterima sebagai murid pewaris oleh Xuan Chan, master pembuat pil kerajaan Wanyan yang sudah terkenal pada usia 16 tahun. Sekarang hampir 4 tahun telah berlalu, kekuatan jiwa Changyang pasti telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan, kan? Genius! Tidak cukup untuk menggambarkannya dengan kata genius, dia bukan hanya kuat dalam kekuatan jiwa, tetapi juga sangat berbakat dalam kekuatan spiritual. Sekarang dia telah mencapai alam pembentukan alkimia tingkat 5 dan telah membangunkan tubuh suci. Ini, tubuh suci, alam pembentukan alkimia tingkat 5, kekuatan jiwanya bahkan lebih menakutkan. Dia juga merupakan magang pewaris dari Master Jiwa Alam Spiritual Jiwa, Zuanchen dan keponakan dari kediaman wali kota Changyun, wali kota Changshan. Nama-nama ini sangat terhormat. Dia hampir melampaui semua genius. Namun, Yeyan mencibir, apakah kediaman wali kota akan mengambil tindakan? Oke, aku juga menunggumu.
Pada saat ini, Yayan juga berbicara. Master jiwa, apa yang perlu dia takutkan? Bab 33, dalam sebulan keluarga Ki pasti musnah. Setengah bulan lagi, sampai jumpa di panggung bulan. Kata Chang Yang dengan suara dingin, kemudian berbalik pergi. Menatap punggungnya, mata Yayan juga penuh dengan niat permusuhan. Dia adalah tipe orang yang sama dengan Ye Xiaotian. Pikir wanita di pedang Kaisar Langit dalam tas penyimpanan, dia juga merasakan semangat juang Yayan. Saat bertemu dengan Master Genius, Yayan tidak merasakan sedikit pun tekanan. Dalam hatinya hanya ada keinginan kuat untuk bertarung. Bagi Yayan, dia pasti bisa memenangkan segalanya. Alam pembentukan alkimia tingkat 5, kekuatan jiwa yang lebih kuat. Terus kenapa? Dalam setengah bulan, dia pasti bisa menekan master tersebut. Namun, bagi para praktisi di tribuna, Yayan sudah kalah sebelum bertarung. Ini adalah pertempuran dengan perbedaan kekuatan yang sangat jauh antar kedua belah pihak. Yayan sudah mencapai alam pembentukan alkimia dalam waktu sebulan. Tapi bagaimana caranya agar dia bisa mencapai alam pembentukan alkimia tingkat 5 dalam waktu setengah bulan? Meskipun bisa bertarung dengan melintasi level, Chang Yang adalah genius dan juga seorang master jiwa. Kata master jiwa ini melambangkan kekuasaan yang mutlak. Melambangkan genius kebanggaan, putra kesayangan langit. Yayan masih muda dan sembrono. Dia tidak tahu betapa menakutkannya master jiwa. Chang Yang adalah master jiwa alam pembentukan alkimia. Sekarang, siapa yang bisa dibandingkan dengan dia di kota Changun? Makna dan arti master jiwa sudah bisa dipahami dari pembicaraan para praktisi ini. Namun, ekspresi Yayan tetap sama. Karena, dia sendiri juga salah satu master jiwa. Namun, hari ini di pertarungan Changun, dia merasa kekuatan jiwa belum pantas dikeluarkan untuk melawan Kishan, Yunye dan yang lainnya. Penatua, ayo pulang. Selain itu, jangan lupa untuk menyuruh orang pergi ke rumah judi untuk mengambil hasil kemenangan taruhan. Aku rasa kediaman wali kota tidak akan menipu orang, kan? Kata Yayan. Hahaha. Ye Long dan yang lainnya tertawa. Adapun Chang Song, saat ini dia sudah dongkol setengah mati. Yayan! Namun, saat Yayan dan yang lainnya pergi, Kidao berteriak kesal. Suatu hari nanti, aku akan menghancurkan keluarga Ye kalian. Mendengar ini, langkah Yayan berhenti. Dalam 1 bulan, keluarga Ki pasti musnah. Termasuk keluarga Feng. Kamu boleh mengingat ini, karena ini dikatakan olehku. Selesai mengucapkannya, Yayan dan keluarga Ye langsung pergi. Apa yang baru saja dia katakan? Dalam 1 bulan, mau membinasakan keluarga Qi dan keluarga Feng? Konyol! Sekarang dia hanya alam pembentukan alkimia tingkat 1, kan? Baik Qidao dan Feng Ling telah mencapai alam spiritual gua tingkat 6. Yayan, apa dia bisa? Remaja memang suka berangan-angan. Beberapa orang berkomentar. Bahkan Qidao dan Feng Ling juga menganggapnya konyol. Mereka ingin tertawa dan mengejek Yayan, tetapi putra dan keponakan mereka baru saja meninggal jadi sekarang mereka tidak bisa tertawa. Setelah setengah bulan, saat melihat Yayan mati, mereka akan tertawa. Malam pun tiba. Di kediaman keluarga Ye, Yayan berdiri di aula dengan ekspresi serius, lalu mengeluarkan seni bela diri seperti mantra pedang terbang dan jurus pedang mematikan. Seni bela diri tingkat suci. Ternyata keluarga Ye juga punya seni bela diri tingkat suci. Ditambah dengan uang spiritual yang dimenangkan oleh Yaner, kekuatan keluarga Ye tidak lemah. Ye Long dan Yehu sangat senang. Tidak disangka Xiao Tian begitu luar biasa, ada benda seperti itu yang tersimpan di pedangnya. Ye Bao dan yang lainnya juga menghela napas. Ye Yan tersenyum. Mengenai kekuatannya yang meningkat sampai tingkat sekarang, dia menggunakan alasan dia menemukan rahasia dalam pedang Ye Xiao Tian, sehingga mendapatkan kembali kekuatannya, memperoleh beberapa petualangan, bahkan melatih seni bela diri ini. Dia mengatakan bahwa semuanya merupakan peninggalan dari ayahnya. Ini tidak termasuk kebohongan, kan?
Yaner, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Pada saat ini, Yelong menatap Yeyan. Aku ingin memasuki pegunungan Changyun untuk melatih diri, kata Yeyan. Aku akan menemanimu. Bagaimanapun, pegunungan Changyun berbahaya, Yelong sedikit khawatir. Penatu Agung, aku pergi sendiri saja. Dengan adanya plakat giok ini, selama aku tetap berada dalam ruang lingkup kota Changyun, ia bisa melindungiku. Yeyan mengeluarkan plakat Changyun. Kata-kata ini hanya untuk menenangkan Yelong dan yang lainnya. Untuk pelatihan ini, Yeyan ingin memasuki kedalaman pegunungan Changyun, tempat yang terhubung dengan kota lain dan tidak lagi menjadi bagian dari kota Changyun, jadi plakat giok ini tidak berguna. Kondisinya sangat berbahaya. Ketika gerbang kota ditutup hari ini, Yelong juga berpikir untuk mengirim Yeyan ke kedalaman pegunungan Changyun, tetapi dia akhirnya membatalkan rencana itu. Namun, di mata Yeyan, pelatihan memang sangat berbahaya. Jika Yelong mengikutinya, maka sulit baginya untuk melatih jiwanya. Oleh karena itu, dia berkata seperti itu. Setelah berpikir sejenak, Yelong, Yehu dan yang lainnya akhirnya mengangguk. Demikianlah, Yeyan langsung pergi malam itu juga, menuju kedalaman pegunungan Changyun. Jika hanya berlatih mengikuti aturan, akan sulit untuk meningkatkan kekuatan dalam waktu setengah bulan. Hanya dengan cara ini dia dapat membuat terobosan. Melihat punggung Yeyan, Yelong berkata, Yaner sudah dewasa. Ya, bukankah sudah waktunya untuk memberitahu dia tentang beberapa hal? Kata Yehu. Mendengar ini, ekspresi Yelong membeku. Dia langsung menggelengkan kepalanya. Lebih baik kita tunggu dulu. Keluarga Ye masih belum stabil dan krisis masih terus mengintai. Dia tidak ingin Yeyan memiliki terlalu banyak tekanan. Pada saat ini, setelah keluar dari kediaman Ye, Yeyan langsung pergi ke pegunungan Changyun. Dalam perjalanannya, dia melewati panggung bulan. Di bawah kegelapan malam, panggung bulan sangat sunyi, tidak ada seorang pun di sana. Yeyan berpikir sejenak lalu langsung berjalan masuk. Dia sangat penasaran, mengapa Changshan bersikeras mengadakan upacara suci Changyun di sini? Ketika dia berjalan masuk, ekspresi Yeyan membeku. Dia merasa bahwa cahaya plakat Changyun sedikit melemah. Ternyata begitu! Ekspresi Yeyan sangat dingin. Dengan memegang plakat Changyun, meskipun bisa hidup tanpa gangguan di kota Changyun, juga tidak takut dibunuh oleh kekuatan lain. Namun, di sekitar panggung bulan, kekuatannya jatuh ke tingkat terlemah. Dengan demikian, bahkan jika dia memiliki plakat Changyun, Changyang juga dapat membunuhnya, bukan? Kediaman wali kota punya rencana seperti itu, tapi sayangnya aku, Yeyan, sama sekali bukan orang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau ingin membunuhku, maka harus membayar harga yang sama, gumam Yeyan dalam hati, kemudian meninggalkan panggung bulan. Setelah setengah jam, Yeyan memasuki pegunungan Changyun. Yeyan langsung masuk ke kedalaman pegunungan. Beberapa jam kemudian, langit sudah cerah. Dalam perjalanan, Yeyan melepaskan kekuatan jiwanya karena ingin menghindari klan binatang spiritual, tetapi dia masih menghadapi beberapa kali pertempuran. Saat ini, dia masih belum sampai di bagian terdalam, tapi sudah menghadapi semua ini. Namun, Yeyan juga tidak kembali, justru karena ini, dia semakin bertekad. Sejarah kota Changyun telah mencatat bahwa ada kerusuhan klan binatang spiritual di kedalaman pegunungan ini ratusan tahun yang lalu yang diatasi oleh Master Changyun. Jadi, seharusnya ada harta yang ditinggalkan di tempat itu. Guman Yeyan. Kali ini, dia harus menemukan medan perang itu. Shoo! Yeyan memastikan arah lalu berjalan lagi. Pertarungan itu tidak hanya tercatat dalam sejarah, dia juga mendengar ayahnya mengungkit bahwa para master saat itu pergi ke arah barat. Sepanjang jalan menuju barat, Yeyan tidak berhenti. 3 hari kemudian, tubuhnya sudah penuh dengan luka, tetapi pada saat ini, matanya tiba-tiba berbinar. Di hadapannya, ada banyak pakaian kuno yang berserakan di tanah, beberapa di antaranya sudah busuk, tetapi masih bisa dikenali sebagai sirah perang.
Sepertinya tempat ini tidak jauh dari medan perang itu, kata Yeyan. Bab 34, Medan Perang Kuno, Sekte Perburuan Fengsha. Yeyan langsung memasuki hutan tua ini. Racun miasma dan kabut di dalamnya pun semakin tebal sehingga membuatnya hanya bisa melihat sejauh 3 meter. Namun, dengan bantuan kekuatan jiwa, Yeyan bisa merasakan apapun yang berada dalam radius 50 meter. Di tempat seperti ini, seorang master jiwa berada dalam posisi yang unggul karena memiliki kekuatan jiwa. 15 menit kemudian, raut wajah Yeyan langsung berubah menjadi serius. Yeyan melihat di hadapannya ada banyak mayat-mayat yang pakaiannya sudah compang-camping dan beberapa di antaranya sudah tidak memiliki anggota tubuh yang lengkap karena telah dicabik-cabik oleh klan binatang spiritual. Alam spiritual jiwa! Desah Yeyan saat melihat mayat-mayat itu. Sekarang, sudah ratusan tahun berlalu, tapi mayat-mayat itu masih belum membusuk. Dia menduga mayat-mayat itu pasti adalah mayat para praktisi alam spiritual jiwa. Peperangan di zaman itu pasti sangat mengerikan. Kalau tidak, para praktisi alam spiritual jiwa ini tidak mungkin mati dengan tragis dan mayat-mayat mereka juga tidak mungkin tidak bisa dibawa pulang dari tempat ini. Oleh sebab itulah, raut wajah Yeyan berubah menjadi semakin serius. Mungkin di depan akan sangat berbahaya, kan? Batin Yeyan. Shu shu shu. Namun, pada saat ini, Yeyan mendengar suara dari dalam hutan. Suara ini bukan suara klan binatang spiritual. Suara manusia? Tempat ini sudah bukan bagian dari wilayah kota Changyun. Apakah orang itu adalah orang kota Fang? Batin Yeyan. Pegunungan Changyun menghubungkan kota Changyun dan kota Fang yang berada di sebelah kota-kota Changyun. Selama ini, baik praktisi dari kota Changyun maupun kota Fang sering datang ke hutan ini untuk berburu demi mencari nafkah. Oleh karena itu, ada beberapa sekta perburuan di tempat ini. Apakah tempat ini merupakan medan perang kuno itu? Benar. Dulu, binatang spiritual membuat kekacauan. Bahkan katanya ada binatang suci yang ingin menyerang keluar pegunungan untuk melahap para praktisi kota Changyun. Untung saja, saat itu orang suci Changyun muncul di atas langit. Beliau memimpin para master kota Changyun untuk membunuh binatang suci itu. Hanya saja kota Changyun juga harus membayar harga mahal dalam peperangan itu. Binatang spiritual itu terlalu ganas, entah berapa banyak orang yang mati di tempat ini. Bahkan mayat-mayat mereka pun sulit untuk diidentifikasi lagi. Orang suci Changyun mati dalam peperangan itu, tapi begitu pula dengan binatang suci dari klan binatang spiritual. Binatang-binatang spiritual yang ikut dalam peperangan itu juga mati dengan tragis. Namun, semua pengorbanan ini tidak sia-sia. Selama ratusan tahun ini kota Changyun sangat damai dan tentram. Di dalam hutan, kisah peperangan kuno itu kembali diceritakan. Setelah Yeyan mendengar cerita ini, dia pun langsung merasa hormat dan kagum terhadap apa yang dilakukan oleh orang suci Changyun untuk kota Changyun. Saat mereka sedang berjalan, kekuatan jiwa Yeyan merasakan keberadaan seorang pria parubaya di tempat ini. Pria parubaya itu sedang berkata, "Kita datang ke sini bukan untuk mencari harta karun, tapi untuk mencari rumput darah spiritual. Hanya rumput ini yang bisa menyelamatkan ayahku. Semuanya ingat, jangan mengusik klan binatang spiritual. Zuir, mulai sekarang semuanya tergantung padamu." Ada sebuah simbol di tubuh pria parubaya itu. Sekta perburuan Fengsha? Yeyan merasa sangat terkejut saat melihat simbol ini. Mereka adalah anggota sekta perburuan Fengsha? Batin Yeyan. Kota Changyun dan kota Fang memang bersebelahan. Namun, karena dibatasi oleh pegunungan, kedua kota itu hampir tidak berhubungan. Akan tetapi, Ye Xiaotian pernah berlatih di sini. Jadi pada saat itu, dia menyelamatkan Raja Zhenan, Liu Zhen dan kelompok pemburu Fengsha. Ketika kota Changyun dikepung oleh musuh, Raja Zhenan yang berada di ibu kota sulit untuk mengirimkan bantuan. Tapi sekta perburuan Fangling yang entah mendapat kabar dari mana langsung bergegas menuju kota Changyun. Mereka melintasi pegunungan dan datang dengan mengambil risiko berhadapan dengan kematian. Akan tetapi, pada saat itu peperangan sudah berakhir. Namun, persahabatan mereka ini adalah persahabatan sejati. Tak kusangka sekarang mereka muncul di sini.
batin Yeyan. Apakah cedera Ketua Fang masih belum sembuh? Yeyan pernah mendengar dari Ye Xiaotian, saat Fang Ling masih muda, dia pernah terluka saat berburu binatang. Dulu, dia masih muda dan energik, jadi cederanya tidak begitu kelihatan, tapi di saat dia tua, cederanya kambuh dan semakin lama menjadi semakin parah. Rumput darah spiritual? Gumam Yeyan. Sekarang, dia sudah mengenali hampir semua bahan obat umum yang ada di dunia. Bagaimanapun juga, Yeyan telah memiliki teknik pembuatan pil kuno. Hal ini berarti dia telah mengetahui seluruh nama-nama bahan obat di dunia. Yeyan menggumamkan beberapa nama obat herbal di dalam hati, lalu tiba-tiba teringat dengan 13 jenis pil yang bisa mengobati penyumbatan darah dan energi Ketua Fang. Pil darah spiritual, pil pemulihan dan pembersih darah. Masih ada satu jenis pil obat lagi yang bernama pil sumber darah. Yeyan memusatkan perhatiannya sembari berpikir di dalam hati, aku belum pernah mendengar tentang pil obat ini, tapi di teknik pembuatan pil kuno ada catatan resep pil ini. Pil obat ini adalah pil obat yang paling ampuh di antara semua pil obat yang ada di dunia. Pil obat ini mungkin bisa menyembuhkan Ketua Fang. Namun, sayangnya, pil obat ini sudah tidak bisa ditemukan lagi di dunia ini. Hanya ada di teknik pembuatan pil kuno. Hal ini juga membuat Yeyan merasa takjub dengan kehebatan buku kuno ini. Rumput darah spiritual. Aku menemukannya. Ucap si gadis yang bernama Zuir. Di medan perang ada banyak darah yang bercucuran, sedangkan bahan obat ini tumbuh di tempat-tempat yang seperti itu. Cepat petik rumput itu, lalu segera pergi dari sini. Ucap Fang Wuan dengan nada suara yang rendah. Lord, akan tetapi, begitu mereka selesai memetik 2 batang rumput darah spiritual, tiba-tiba terdengar suara raungan. Gawat, itu suara binatang spiritual. Raut wajah anggota sekta perburuan Fang Ling langsung berubah menjadi serius. Fang Wuan mengertakkan giginya, lalu kultivasi alam spiritual gua langsung terpancarkan dari tubuhnya. 12 orang di belakangnya juga menunjukkan kekuatan mereka. Mereka semua memiliki kultivasi alam pembentukan alkimia. Namun, gadis bernama Zuir yang berada di samping mereka hanya memiliki kultivasi alam kondensasi energi. Wush! Detik berikutnya, seekor binatang spiritual pun tiba. Selain itu juga ada banyak binatang dari klan binatang spiritual. Gawat! Kali ini benar-benar gawat! Hanya dengan merasakan aura ini saja, mereka langsung tahu situasi saat ini benar-benar gawat. Aku akan menghentikan binatang spiritual itu. Kalian hadapi klan binatang spiritual yang lain. Kita mundur sembari bertarung. Ingat kalian harus melindungi Zuir dengan baik. Ucap Fang Wuan. Baik. Tak satu pun dari belasan orang itu yang merasa gentar. Meskipun sorot mata mereka terlihat serius, raut wajah mereka terlihat sangat tegas. Lalu mereka melindungi Zuir di samping mereka. Lord, hanya saja klan binatang spiritual ini sama sekali tidak memberi mereka kesempatan. Klan binatang spiritual langsung mengepung tempat ini, lalu seekor binatang yang ganas menerjang untuk membunuh mereka. Raut wajah Fang Wuan berubah menjadi serius, lalu dia langsung berteriak. Bunuh! Bang! Semua orang langsung mengeluarkan senjata mereka, lalu mengarahkannya ke arah klan binatang spiritual. Dalam pertarungan itu, anggota sekta perburuan Fang Ling berada di posisi yang tidak menguntungkan. Namun, sorot mata Fang Wuan langsung berubah menjadi dingin, lalu dia mengeluarkan senjata spiritual untuk melakukan penyerangan. Dia langsung membuat binatang spiritual itu mundur. Sebelum dia sempat pergi, binatang spiritual yang mundur tadi kembali menyerangnya. Sialan! Maki Fang Wuan. Lalu, aura di dalam tubuhnya kembali bergejolak. Hanya saja matanya tertuju ke arah Zuir. Klan binatang spiritual ini sangat ganas dan sepertinya mereka tahu bahwa kemampuan Zuir tidak begitu tinggi. Jadi mereka langsung menghampirinya. Anggota sekta perburuan Fang Ling berusaha mati-matian untuk melindungi satu sama lain.
tapi mereka tidak sanggup menghadapi binatang-binatang klan binatang spiritual yang jumlahnya terlalu banyak ini. Lord, pada saat ini, seekor binatang dari klan binatang spiritual yang kekuatannya setara dengan alam pembentukan alkimia tingkat 3, langsung menembus pertahanan mereka, lalu menerjang ke arah Zuir. Saat Zuir melihat binatang itu menerjang ke arahnya, raut wajahnya langsung berubah menjadi pucat. Para anggota sekta perburuan juga merasa sangat khawatir, tapi masing-masing dari mereka sedang berhadapan dengan binatang-binatang klan binatang spiritual dan tidak bisa pergi menyelamatkan Zuir. Melihat hal ini, Fang Wuyan pun menghela napas tak berdaya. Hais! Saat ini, Ning Zuir juga terlihat tak berdaya, tapi tiba-tiba sebuah pedang melesat, lalu menusuk kepala binatang itu tepat di saat binatang ganas itu hendak menerkam Zuir. Kejadian ini langsung mengejutkan semua orang. Bahkan klan binatang spiritual juga tercengang. Mata semua orang langsung tertuju ke arah suatu tempat. Shoo! Yeyan langsung turun dari atas pohon. Dia mengeluarkan pedang Kaisar Langit, lalu berdiri di hadapan semua orang. Ini! Seluruh anggota sekta perburuan Fangling langsung tercengang. Mereka tidak menyangka ada seorang pemuda di tempat ini. Namun, Fang Wuyan malah berteriak pada Yeyan. Terima kasih banyak, Dik. Akan tetapi, saat ini, jumlah klan binatang spiritual terlalu banyak. Mereka tidak sempat untuk berbicara terlalu banyak. Semuanya, ikut aku! Ucap Yeyan singkat dengan raut wajah serius. Begitu dia selesai berbicara, kekuatan jiwanya langsung membludak, lalu berubah menjadi jimat guntur dan menyambar dengan kuat ke arah depan.